Halo, bersama Jupri dan Gawaling dan Angga selaku kameramen. Hari ini kita ke kandang agribisnis ternak unggas SMK 1 Pasir Penyu. Kita ambil ilmunya di sini, kita bongkar apa sih kompetensi yang ada di agribisnis ternak unggas ini. Kita sambil belajar, kita curi-curi. Cekidot. Assalamualaikum. Pak Abi, Lydia. Oke, hari ini kita ke kantor agribisnis ternak unggas. Ini bersama dengan Pak Abi. Abi selamat ya. Ya, Abi selamat SPT. Kemudian Bu Lydia apa? Astuti S. Setuti SPT. SPT. Stuti. Iya, Pak. Kemudian ada siapa aja di sini nih? Ada Pak Faisal sama Bonita. Pak Faisal? Pak Faisal tugas luar ya. Tugas luar. Oh nih. Mana Bu Rita? Sama Bu Rita. Rita apa? Indrawati. Tri Indrawati. SPT juga. SPT Sarjana Peternakan. Hari ini kita bongkar tentang agribisnis ternak unggas. Karena ternak ini banyak Pak Bil. Iya. Macam-macamnya. Kemudian tapi kita konsentrasi di Ternak unggas. unggas saja. Jadi bidang keahliannya kan agribisnis dan teknologi. Iya. Kemudian program keahliannya agribisnis produksi ternak. Nah, itu ada beberapa kompetensi keahlian. Ada agribisnis ternak ruminansia, ada ternak unggas, ada aneka ternak dan kesuan. Kesehatan. Yang tadi apa? Ruminansia. Ruminansia. Apa itu? Ruminansia itu yang ternak besar yang memiliki rumen. Perutnya itu ada rumennya. Contohnya itu sapi, kerbau. Kalau yang ternak kecilnya, ruminansia kecil itu kambing dan kerbau. Gitu. Jadi apa? Ruminansia ya? Ruminansia. Ruminansia itu yang hewan yang dengan tubuh besar. Iya. Biasanya punya rumen, ya. Punya rumen ya. Tapi kita khusus di sini unggas. Unggas saja. Unggas apa aja Pak Bi? Kalau unggas itu kan kelompok aves atau burung-burungan yang sudah didomestifikasi atau sudah dipelihara. Kemudian sebagian besar hidupnya dikelola oleh manusia. Oh gitu. Dimanfaatkan untuk nilai ekonomis. Contohnya itu ayam. Ayam itu ada ayam betelur dan ayam pedaging. Nah, ayam betelur pedaging juga ada ayam kampung, ayam buras, dan ayam ras atau ayam broiler. Kalau yang pedagingnya kan ayam ras, buras, dan ayam kampung. Kalau ayam kampung itu yang asli, tidak ada hasil persilangan. Kalau yang buras ada hasil persilangan. Ayam Bangkok tuh masuknya ke ayam buras ya, bukan ras. Kemudian terakhir ada ayam ras. Buras bukan ras berarti ya? Bukan ras. Kemudian ras. Kalau ayam ras itu ayam pedagingnya disebut broiler yang seperti sekarang kita pelihara. Kemudian ada ayam petelur, itu disebut biasanya ayam layar. Berarti di kandang ada ayam sekarang ya? Kalau di kandang sebenarnya harusnya ada ayam burasnya ya. Tapi ayam burasnya karena kita pandemi kan diungsikan dulu. Oh gitu. Takut kena pandemi juga ayamnya ya? Bukan. Pengelolanya nanti takutnya tidak rutin gitu. Kemarin tuh. Makanya belum masuk sini juga persiapan. Jadi yang ada sekarang ayam broiler. Broiler berarti yang ayam ras. Ayam ras. Nah, berarti dia bertelur ya? Tidak. Enggak. Dia umurnya umur 20 hari harusnya udah bisa 1 kilo dan itu sudah dipanen. Pak Bi ngajar apa di sini? Saya agribisnis ternak unggas pedaging. Oh, yang pedaging. Kalau Bu bisa Pak Bu Rita? Dasar. Di semua dasar-dasar Bu Rita pegang. Dasar-dasarnya apa aja Bu Rita? Papan dasar-dasar pakan ternak, dasar-dasar kesehatan ternak dan
pemeliharaan ternak. Oh gitu. Bu Widya, Agribisnis pakan unggas sama produk kreatif. pakan berarti membuat pakan ya? Mulai dari membuat pakan. Berarti kita produksi pakan juga ya Pak Abi ya? Harusnya ya, Iya. kan alat-alat sudah ada, cuman kita belum ada ini ya, tempat ya. Oh gitu. Nah, Ruang untuk ini ya. ruang. Kalau produk kreatifnya apa Bu Widya? Kita ngolah olahan mulai dari bakso, nugget, semua yang ada ayam itu kita olah. Oh gitu. Jadi barang ini ya. Pemasarannya gimana? Pemasarannya kita masarkan mulai dari lingkungan sekolah dulu, kemudian kita juga keluar. Oh gitu. Oke, untuk masyarakat Ermolek yang nonton channel YouTube saya, SMK 1 Pasir Penyu, jurusan atau kompetensi kalian ternak unggas, ada produk olahan berupa apa? Nugget tadi ya. Nugget, bakso, sama abon. Bagi yang berminat silahkan hubungi kami. Dari Ada SMK susu 1. lagi ya, pengolahan susu. Kemudian ada susu, Pak. Susu ada juga. Susu apa? Susu sapi Susu perah sapi perah. murni. Oh, yang murni ya? Ya. Oh, ada juga. Ada. Cocok tuh kalau untuk puasa besok. Ya. Jadi itu berarti nanti kita ke kandang lah ya. Boleh. Kita mulai ngeliat kandangnya. Ini kalau untuk apanya Pak Abi, alumni gimana yang jurusan atau yang sudah tamat tuh? Alumni Prospek ke depannya gimana itu? Alhamdulillah mereka jarang ada yang nganggur. Iya ya. Karena daya serapnya lumayan tinggi. Perusahaan juga selalu minta dan kita malah yang belum bisa memenuhi kebutuhan. Iya. Berarti ada kerjasama dengan perusahaan? perusahaan alhamdulillah ada. Apa perusahaannya? Ya, yang di PT Mitra itu sekarang namanya apa? SUJ ya? SUJ. SUJ SUJ itu apa? Kalau dulu Mitra, Oh, Mitra iya. gitu ya, Mitra kan? Oh, ganti nama deh Mitra, sekarang. ganti nama. Tiap beberapa tahun mereka ganti nama. Kemudian di Carungkopan itu cabangnya itu kan banyak Carungkopan. Ada yang di breeding, kemudian ada yang di pembesaran, ada yang di kemitraan. Oh, Kalau gitu. kemitraan itu PT apa? Yang di sini? Ya, SMS ya. Semesta Mitra Semesta. Sejahtera. Oh, Mitra SMS Sejahtera. saja apa? Semesta Mitra Sejahtera. Mitra Sejahtera. Berarti untuk alumni ATU ya, sekolah di jurusan ATU di sini berarti ada prospek untuk kedepannya ya. Ya, terbuka luas. terbuka, Terus ya. kemudian ada beberapa juga alumni yang kita masukkan ke dinas peternakan. Sudah masuk. Udah masuk ya. Ada di ketentaraan juga beberapa Ya. orang. Sudah. Yang kuliah? Ya kuliah banyak. Kuliah banyak juga. Kuliah kemudian nyambung wirausaha juga banyak. Ada yang jual beli ternak, akhirnya di apa, jual beli ternak sapi, kambing, segala macam juga banyak. Berarti enak dong kalau bisa milih jurusan ATU. Bahkan yang paling mudah itu nanam rumput, Pak. Nanam rumput, dibiarkan aja semak itu yang di daerah Sialang apa di mana yang di Pakar tuh. Dia rumput liar, tapi dia produksinya bagus. Seperti yang kita kalau daerah PTT itu kan banyak tuh. Ya. Ditanam, dibiarkan aja. Rumput gajah. Rumput liar. Oh, rumput liar aja. Rumput liar. Kalau Rumput. yang bagusnya rumput gajah. Ini rumput liar aja. Memang ditanam, habis itu dibiarkan. Oh. Dan alhamdulillah tiap hari dipanen itu nggak mati 300.000 deh siswa kita. Bahkan ATP yang sudah ikut alumni ATP ikut itu usaha. Berarti untuk pakan ternak ya? Panen sapi. Pakan sapi ya. Oh. Catering tuh. Jadi jatuhnya catering. Oh, catering. Catering sapi. Istilahnya catering. Catering makanan sapi. Itu dia. Jadi yang untuk sekarang ini yang produk yang diunggulkan dari ATU. Sementara kita masih di produk kreatif sama itu ya, sama unggas pedaging. Yang nugget tadi ya. Itu. Oke. Karena kan berhubungan kan, harus panen. Iya. Setelah panen sebagian dijual hidup, sebagian kita olah. Lebih menghasilkan yang mana Bu Widya? Dijual mentah, hidup, atau udah jadi barang jadi? Barang jadi. Berarti lebih menghasilkan barang jadi ya? Iya.
Oh, berarti ini memang harus dipertimbangkan. Nah, ini yang bagi yang mau masuk SMK nih, yang SMP atau MTS tahun ini 2020-2021 yang kelas Ya. 9 ya? 9. Kelas 9 yang mau masuk SMK jurusan ATU Agribisnis Ternak Unggas, kira-kira inilah pandangannya. Ya. Ya. Ini ada yang mau disampaikan Pak Abi untuk yang kelas 9 sekarang, mana kalau dia mau masuk SMK besok jurusan ATU. Ya, kalau di ATU sebenarnya karena jurusan ini masih belum favorit, tapi sebenarnya peluangnya itu sangat terbuka luas, termasuk di APAT ya, itu yang perikanan, di peternakan juga sebenarnya sama, cuman masyarakat pada umumnya masih underestimate atau masih menganggap rendah karena yang kotor segala macam, Padahal lulusannya luar biasa, karena di sini juga digembleng. Alhamdulillah tidak penjijik anaknya, jadi sehingga kalau di luar itu sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras itu. Kita megang kotoran juga sudah biasa kan, megang yang bersih juga biasa. Ya alhamdulillah di perusahaan juga diterima baik dengan pengutamaan kita pembentukan karakter Bang. Jadi alhamdulillah karakternya kalau masuk perusahaan juga dipercaya. Kemudian di kepolisian juga alhamdulillah laporan dari seniornya sangat baik karakternya, di ketentaraan juga demikian alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik lagi dengan penambahan 2 personil ini. Ini baru ibu-ibu ini kan personil baru ini. Ya berarti yang di sini 4 orang ya. 4 orang. 4 orang dengan Pak Faisal. Yang jelas untuk yang kelas 9 sekarang, kalau mau masuk SMK, pertama persaingan dengan nilai ya Pak Abi ya. Persaingan dengan nilai. Jangan lupa belajar dan berdoa. Ya, sama. Tuh. Materi hari ini apa Pak Abi? Yang ngajar siapa, Bu Rita, Pak Abi apa Bu Widya? Saya materi saya. Apa materinya kita hari ini? Kita coba review itu aja untuk pemeliharaan ayam pedaging saja. Oh, pemeliharaan ayam pedaging. Jadi, baik, kita sekarang ke kandang. Kita lihat Pak Abi mengajar sambil kita tanya-tanya, kita bongkar masalah ATU hari ini, khususnya untuk apa Pak Abi tadi? pemeliharaan unggas pedaging. Pemeliharaan unggas pedaging. produksi ayam burasnya itu sudah aktif. Kalau ada telurnya, rencana mau kita sambung ke materi penetasan atau pembibitan ya Bu Rita ya. Itu kan gurunya yang ngajar Bu Rita. Bu Rita gurunya. Iya. Jadi ditetaskan di sini. Ini namanya mesin tas semi otomatis. Semi otomatis, kenapa disebut semi otomatis? Itu karena
mutarnya itu masih manual. Jadi telur nanti dimasukkan sama nih, nah ini ya. Ada telurnya. Nah, ini bisa diputar-putar ini manual dari samping biasanya. Ini ada pemutarnya. Oh, itu. Ya, nah, itu kan bisa diputar. Nah, nanti ini untuk mutarnya tidak otomatis, cuman dia untuk suhu dia otomatis. Nah, jadi ada termostat. Ini namanya termostat ini. Ini untuk ngatur suhunya kita butuhkan berapa derajat. Misalkan 30 derajat, maka kalau 30 derajat dia akan mati lampunya. Oh, nanti gitu. kalau udah turun ke 29 dia hidup lagi lampunya. Pemanasnya pakai lampu ini. Ada lampu 5 watt aja cukup. Gitu. Nah. Lampu tidur itu ya? Lampu biasa panas. Lampu pijar 5 watt. Dia hangat, dia panas dia. Ini sangat panas. Oh ya. Lampu pijar 5 watt. Ini suhunya yang stabil atau yang diidam-idamkan atau yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan tuh berapa derajat? Nah, berapa derajat Bu Rita biasanya? 33 antara 33 sampai ya Pak 33. 33 sampai 33 aja. 33 sampai 34. Oh, 34 berarti alat tadi di setel dengan 34 derajat gitu ya. Diatur nanti ngaturnya juga manual. Kira-kira gitu. diputar lagi ke bawah atau ke atas, ditutup beberapa saat mati. Nah, matinya dengan termometer nanti berapa di sini termometernya? Oh, 30 derajat ditambah lagi. Pemanasnya. Oh gitu. Iya, dikeluarin lagi supaya tidak cepat ini. Dia memuai kan. Jadi kedorong muaian itu. Iya. Tak gitu. Oh gitu. Putus saklarnya. Berarti endoknya telurnya Di sini dirasa. oh ini ditaruh di sini. Nah, nanti Kayak ayunan kan? Kayak ayunan kah? nanti dikeluarin. Ah. Nah, gini kan, gini kencengin lagi. Kan nanti miring, berarti sebelah yang kena panas kan berarti sebelah sini. Ya. Nah, gitu dia. Kalau ini. Lo nggak jatuh deh ya? Nah, jadi nanti sebelah sini kan hangat, berarti ya hangat sebelah sini. Nanti sudah itu dikeluarin lagi di apa? Dikendorkan, kemudian diputar, jadi yang panas yang sisi sini lagi gitu. Sisi satunya lagi. Oh gitu. Gitu. Ini belum disetel lagi nih Pak. Nah, jadi nanti sebelah sini lagi, sebelah sini. Ini buat sendiri Pak Wi? Ini kita beli Pak Nana. Oh beli ya? Yang buat sendiri ada di gudang kayaknya. Iya. Pernah membeli ya? Iya, ini beli. Pernah membuat sendiri. Pernah buat, pernah beli. Yang ini beli. Oh, gitu. Seandainya dari pihak luar gitu pengen coba-coba beli ke SMK, boleh bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau satu unit gini berapa Pak kalau ini? Kalau ini 800.000. 800.000 ya? Tergantung itu, kadang ada yang jual 1 juta, ada yang 800.000. Oh, jadi peralatannya seperti itu. Nah, ini karena Bu Rita ini yang ada, cara kerjanya gimana tadi Bu Rita? Ya. Ini kan cara kerja itu kan kita fumigasi dulu ini kan, difumigasi untuk mesin tetapnya. Artinya nanti untuk pembersihan mesin tetap ini kuman dari kuman bakteri itu. Jadi bersih dari kuman dan bakteri. Disemprot. Nah, Ada lah. fumigasi itu pakai asap. Oh, diasap. Diasap ini. Asapnya asap apa Bu? Dari itu Pak. Formalin dan alkohol. PK. Oh gitu. Nah, terus? Nah, kemudian setelah itu sudah komunikasi, nanti kemudian kita persiapkan dulu langkahnya itu di sini nanti taruh air itu dengan bentuk nampan. Oh gitu, pakai nampan ya. Nampannya petak syukuran ini. Ya, nampan kita alasi dulu dengan kolam atau sebat nggak apa-apa di sini. Ya itu, kemudian kita taruh ini di sini nampan. Kemudian dikasih air. Nah, di sini nanti karena ini ukurannya itu 50
telur ya Pak ya. Oh 50 telur. Nih, untuk kapasitas 50. 50. Ya, untuk kapasitas 50 telur. Nah, ini kemudian nanti kita fungsikan untuk lampunya ini. Arahkan, kemudian kasih termometer. Termometer nanti kita taruh di sini. Jadi atur dulu untuk telurnya. Jadi dia berdirinya agak miring. Ya Pak, tegaknya tegak agak miring. Oh gitu. Jadi gini dia ya, bukan gini Bu ya, tapi gini. Ya. Yang kalau telur kan ujungnya gimana ya kan gini oval gitu. Berarti yang besar letaknya di bawah. Yang lancip di bawah. Oh yang lancip malah di bawah. Iya. Kenapa Bu seperti itu kok? Yang harus lancip di bawah? Di sini fungsinya kan karena Ada ruang udara. ada ruang udaranya Pak. Oh gitu. Nah itu kemudian setelah itu di vertikal. Jadi ini kapasitas 50 itu kapasitas 50 telur ini Mas. Sejajar gitu ya Pak ya, miring ini Pak. Yeah. Nah kemudian kita lampu di kita ini ya Pak. Sudah dipasang ini lampunya Pak. Yeah. Lampu ukuran 5 watt ini. Pasang di sini. Kemudian atur suhunya. Atur suhunya. Ya. Yang kayak Pak Abi tadi di Ya. setel itu ya Pak Abi ya. Atur suhunya sini. Kemudian ditutup. Tutup. Nah setelah itu nanti kita bolak-balik. Di telur itu kan nanti kita bolak-balik itu Pak. Dibolak-balik mengatur itu. Di sini kita miringkan dulu itu, tutup, kemudian miringkan sininya lagi. Oh gitu. Sehingga dia posisinya seperti ini ya, Ya. nantinya ya. Satu sisi panas, satu sisi enggak. Nanti berapa waktu kemudian diginikan. Berarti dibutuhkan listrik ya. Listrik. Berhubungan dengan listrik, colokan kemudian itu. Nah nanti setiap hari kita harus membolak-balikkan telurnya. Waktunya Bu bolak-baliknya tadi? Hitungan jam atau gimana? Satu hari Satu hari itu dua kali Pak. 2 kali ya? Berarti pagi sama sore gitu kan, dirubah aja posisinya. Berapa hari Pak Abi? 21 hari. 21 hari udah netas. Berarti gini dia pecah. Ya tadi Pak Abi waktu dia menaruhkan apa? Telur tadi yang di bawah yang besar. Kenapa kok harus yang besar ini Bang? Dia ada ruang udara sehingga kalau di apa kan bisa nggak mengganggu ini proses embrionya nanti. Nah, diharapkan kan dia tidak mengganggu proses embrio itu, jadi di atas saja. Nanti berkembang yang di bawah ini. Oh, gitu. Kalau seandainya kalau di ayam itu kan dia gelinding aja ya. Kalau ini kan gelinding aja, nanti dia punya insting tuh induk tuh. Jadi kalau kurang panas diputar-putar sama dia. Kalau ini kan mengandalkan kita. Kalau apa telur itu netas kan ya nyotok tuh. Bagian mana yang cocok sama dia Pak Abi? Pas bagian agak ke atas sih Pak. Dia agak yang bulat di bawah, yang besar di bawah. Yang enggak, dia yang agak yang besarnya. Jadi Oval yang besarnya itu agak ke samping dia. Oh, berarti nggak ke atas ya Bu Rita ya? Di samping itu dia ya? Pas paruhnya itu dia mengungkar gitu kan. Oh gitu. Yalah, ini mesin penetas yang ada di SMK tadi sudah diuraikan sama Bu Rita dan dengan Pak Abi. Ini yang berkaitan dengan atur. Oke, setelah itu kita lanjut ke kandang. Ini yang masuk harus steril. Pak Abi? Juga sekarang. Enggak juga sekarang. Harusnya ya. Seharusnya ya. Harusnya ada disinfektan, kemudian harusnya disemprot juga. Tapi karena ini kan juga relatif pergerakan kita juga sedikit ditolerir. Oh gitu. Sebenarnya masuk kandang kata Pak Abi harus steril.
Jadi semprot dulu. Pakai disinfektan. Supaya kita steril, jadi tidak membawa kuman ya Pak. Ya. Kuman apa virus apa? Bakteri, virus, Bakteri. pokoknya segala macam mikroorganisme yang merugikan unggasnya. Karena ini kan unggas ini termasuk bayi, ayam bayi masih kan 10 hari tapi beratnya sudah 290 ya tadi ya. Oh, 10 hari ini? Ini 10 hari. Hari ke-10 sebenarnya. Hari ke-10. Pemeliharanya baru 9 hari. Iya. Waktu datang besarnya seberapa? Kecil ya? Maksimal 40 gram. 40 gram. Kalau sekarang? Sekarang sudah 290 gram ya. Tadi udah ditimbang kan? Berarti ada perkembangan. Jadi hari ini kita belajar masalah ini Pak Bi ya. Ya. Ini Untuk pembesaran. Nah, jadi mulai dari persiapan itu kalau di teknologi pertanian itu kan pada umumnya pakai rumusnya 5P. Persiapan, penerimaan DOC, atau kalau di pembibitan ya. Kalau di pertanian, kalau kita penerimaan DOC, kemudian pemeliharaan. Setelah pemeliharaan kita lakukan penanganan kesehatan ternak, baru panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen. Ya, jadi 5P. Jadi sederhana saja sebenarnya. Apa tadi DOC? Yang kedua? DOC itu DOC. die old chick atau anak ayam umur sehari. Anak ayam umur sehari. Namanya DOC. Bahasa kerennya tuh. Bahasa peternakan ya. Bahasa peternakannya Ya. DOC. Artinya Die anak old ayam. chick atau anak ayam umur sehari. Gitu. Jadi baru netas dari breeding atau pembibitan kita bawa ke sini, baru kita pelihara. Ya persiapannya seperti ini. Kita coba ini baru yang setahu kita baru di sini kita pakai inkubator namanya. Kita juluki inkubator di sini. Inkubator. Pemanasnya pakai lampu listrik. Kemudian kita buatkan ini kelambu supaya dia menahan panas kan, biar tidak panasnya tidak keluar. Kemudian alas ini kita kasih liter. Liter. Ini alas ini namanya liter. Liter itu alas. Itu dari apa ya? Dari serbuk gergaji. Namanya liter. Liter itu alas kandang. Alas kandang. Ada yang dari serbuk gergaji, ada dari sekam, atau dari rumput kering. Tergantung dari ketersediaan di sini yang mudah apa. Iya. Ini yang praktek anak kelas berapa nih Pak? Kelas 12. Kelas 12 ya? Iya, kelas 12 ini ininya ayamnya, kemudian pakannya gimana nih? Kalau pakan kita pakai yang ini Pak, tenang. 511. 511. Iya, Bravo 511 namanya. Atau 511 Bravo. Ini yang kalau kata orang penjualnya PS atau poultry shop, ini yang terbaik untuk pakan anak ayam untuk kita. Dan alhamdulillah biasanya sih responnya sangat cepat untuk pertumbuhan gitu. Tadi Pak Abi ngomong ini kalau apa ditutup ya supaya mempertahankan panasnya. Ya, kalau memang harus panas ya. Panasnya sekitar 30-an derajat Pak. 30 sampai 33 derajat. Kalau seandainya kurang kan anak ayam kedinginan. Oh gitu. Karena ini pengganti induk Pak Nanang. Oh gitu. Ya pengganti. Harusnya kan dikekepin induknya nih. Nah sekarang induknya kan nggak ada. Nah kita yang membuat induknya gitu. Oh gitu. Kalau dulu kita pernah pakai kayu bakar pemanasnya dan rawan kebakaran juga. Nah kemudian kita coba pakai gas olek. Gas olek kadang-kadang. Gas olek itu apa? Pemanasnya pakai sayang di kantor tadi ya. Ada alatnya. Pakai gas gitu. Pakai gas dia. Oh gitu. Kalau salah nyetel kadang-kadang 1 hari habis. Kan sayang. Nah, iya. harusnya bisa untuk seminggu, dia 1 hari habis. Jadi boros. Nah, coba kita modifikasi dengan lampu 100 watt beberapa buah. Sebenarnya ini sudah
karena sudah bolak-balik diangkut, jadi agak kusut-kusut itu warnanya. Iya. Berarti nanti ditutup ya. Jadi terjadi Terus ditutup. Sehingga panas dari lampu itu tetap tertahan di dalam ruangan. Gitu. Iya. Nah, kalau siang karena cuaca juga panas, maka kita buka. Dibuka. Nah, untuk sirkulasi udara juga iya. Kemudian panas dari luar juga cukup sehingga tidak perlu lagi lampu dihidupkan. Iya. Berarti tadi kalau Pak Abi ngomong antara 30 sampai 33 ya. Nah, berarti kalau di bawah 30 cepat kita tutup nih. Iya. Kemudian kalau di atas 33, nah, kalau misalkan hujan kan udara mulai dingin, sudah kita tutup, kita hidupin lampunya. Oh gitu. Berarti kita ini ya, Pak Bi ya, ada temperatur ya? Ada Pak Nanang, ini Ya. untuk ukur temperatur pakai termogan. Oh gitu, jadi diukur kalau ininya suhunya sekian, Iya. langsung kita antisipasi. Kalau untuk apa Pak Bi? Mulai dari yang tadi kemarin 9 hari ya? Ini 10 hari. 10 hari Ya. hari Nah, ini 33 derajat berarti cukup. 33 ya. Oh, berarti dibuka aja ya. Nah. Oh, berarti kalau malam dihidupkan lampunya. Kalau seandainya malam kan dihidupkan lampu kan untuk membantu ayam melihat makanan. Oh, gitu. Karena makan malam hari lah yang bisa jadi daging. Nah, Kalau siang hari untuk tenaga saja dia. oh, gitu dia. Berarti kayak orang ya kalau makan malam kan gemuk ya. Nah, itu dia. Bisa kan malam hari. Karena proses metabolisme kan kalau udah malam udah relatif dia istirahat. Makan istirahat, jadi cepat gemuk dia. Oh, gitu. Jadi malam pembesaran tuh harus dikasih makan malam banyak-banyak lah ya. Kayak full dia malam. Siang malam ada tersedia. Sebenarnya kalau mestinya kalau secara penelitian harusnya ini di stop dulu makan, nggak usah sampai full betul. Nah, ini karena pemeliharaan anak-anak ya di fullkan ya nggak masalah, yang penting terkontrol nanti bahwa hari ini kalau 10 hari kalau 100 ekor itu 30 kilo 30 kilo per hari. 30 kilo itu untuk 10 hari. Oh, untuk 10 hari. Jadi sisa harus lebih kurang 20 kilo yang belum termakan gitu. Oh, gitu. Kalau Ini? 100, kalau 200 ya kali 2. Kali 2. Berapa hari Pak Abi ininya panennya? Rencana panen. Kalau terbiasa kalau panen itu sekitar 20 hari kita sudah ada yang sudah panen. Udah panen ya? Nah, kita udah panen. Berapa beratnya? Berat 0,9 sampai 1,1. Oh, jadi dibatasi ya? Kalau mau dibesarkan lagi, Ah, umur panen 28 hari itu sudah 1,8 Pak Nana. 1,8. Kalau sejarah ekonomisnya Pak Bi menjualnya tuh yang inilah yang berat berapa yang kira-kira ini? Tergantung pasar Pak Nana. Oh, tergantung pasar. Nah, harga pasar. Kalau kira-kira harga pasar sedang masuk di ayam kecil ini harganya tinggi, kita jual aja cepat gitu. Oh, gitu. Karena kita kan memelihara makhluk hidup Pak Nana. Iya. Kita nggak tahu ayam nih bisa hidup bertahannya sampai kapan kan. Resikonya apa dia sekarang? Kalau resiko kan kita nggak tahu wabah gitu kan kadang-kadang kan Pak Nana. Wabah kan terbawa angin, kadang terbawa angin, anak praktek bawa ke sini, kita nggak tahu badan kita ini ada virus apa enggak kan. Ya kayak sekarang lah ya. Jadi masuk, nah tertular ayamnya. Berarti 28 hari udah ini ya? Udah 1,8 harusnya. 1,8 28 hari. Berarti dalam 100 ekor tadi selama 28 hari menghabiskan pakan 4 karung, berarti kalau per 100-nya itu 4 karung itu berarti kali 50, berarti 200 kilo. 200 kilo untuk pakannya aja. Iya. Ya. Kalau pakan awal ini 511 itu per 100-nya 1 karung mana? Berapa hari? Ini biasanya ini 10 hari masih belum habis kan. Oh, gitu. Nah, berarti hari besok sudah mulai diganti. Oh, gitu. Berarti 12, biasanya 11 itu masih pakai sebagian-sebagian. Nah, hari ke-12 itu udah full 512 namanya. Di atas berarti di kan atas ini 512 itu maksudnya proteinnya lebih rendah lagi. proteinnya lebih rendah. Nah, Kalau besarnya? besarnya sama. Ini namanya crumble nih.
Kalau ini bentuk pakan crumble. Crumble itu pecahan. Ya. Nah, bentuk pelet tapi dipecah. Jadi crumble. Nah, ada lagi bentuk tepung. Bentuk tepung tuh biasanya kayak tepung persis. Ya. Itu merek dagangnya 311. Itu bentuknya tepung. Biasanya ayam umur sehari kan pakai tepung. Tapi kita tidak. Kita coba pakai langsung yang ini. Berarti yang 511 atau apa tadi nih? Yang Bravo 511. Nah, ini 511 ya. Berarti ini kodenya ya? Kode dagang dari ini. Masing-masing ini apa namanya? Beda-beda atau sama? Pakai Sebenarnya kode 511 gitu. Enggak, beda. Enggak ya? Itu Beda-beda. tergantung perusahaan yang buat. Kalau sarung Oh, popan gitu. kalau untuk kemitraan tuh H11 namanya. Oh gitu. Nah, yang halusnya itu H10, H11, kemudian H12. Kalau yang ini Bravo ini 511, 512. Nah, gitu dia. Ini yang membedakan tuh kandungan proteinnya, Pak Nanang. Iya. Kandungan protein yang 511 ini kan di atas 20%. Kalau yang 512 itu 20 sampai ke bawah. 18% sampai 20. Kalau ini 20 sampai 23%. 20 sampai 23%. Ini pakai disuntik-suntik juga, Pak? Tidak suntik, Pak Nanang, tapi pakai vaksin, tapi vaksinnya tetes mata. Di Ditetes ke mata. Oh, di tetes ke matanya. Jadi diambil tetes, Ah. ditetes. Diminumnya nggak dikasih? Kalau minum kita untuk pemberian obat dan vitamin aja. Oh, gitu. Kalau pagi kita berikan obat biasanya, kalau malam itu vitamin. Tujuannya Obat apa, Pak? obatnya boleh vita stres, boleh terapi Untuk untuk Kekuatan- obat-obatan. Artinya kekuatan untuk atau- supaya kalau bakteri masuk dia sudah punya ini. Oh, gitu. Ah. Ya, ya, ya. Sudah punya antinya gitu. Nah, Artinya bisa mati gitu. Kalau vitamin fungsinya untuk daya tahan tubuh, supaya daya tahan tubuhnya kuat. Sehingga kalau seandainya ada virus itu bisa cepat terbentuk antibodi. Oh, Kalau gitu. daya tahan tubuhnya kuat. Karena virus itu tak bisa diobati oleh antibiotik Pak Nanang. Gitu ya. Hmm. Nggak bisa diobati. Kalau bisa udah diobati. sakit, Kalau udah sakit paling pemberiannya kalau pemberiannya pakai vitamin supaya dia daya tahan tubuhnya bagus gitu. Tetap antibodi yang bisa membunuh virus. berarti yang suntik-suntik nggak ada lagi ya? Nggak pakai lagi Enggak, sekarang? kita enggak. Kalau ayam pedaging umur 20 hari itu jarang pakai suntik. Sampai 35 hari pun jarang pakai suntik. Oh, Enggak gitu. ada pakai suntik itu. Berarti vitamin aja ya. Nah, vitamin dan antibiotik. Ini ayam apa tadi nama? Ayam buras. Broiler, ayam Broiler, ras, broiler. ayam Nah. atau ayam Pedaging. pedaging. Jadi ini yang apa, ternak unggas mengurusi ayam-ayam pedaging atau ayam broiler. Kemudian Pak Abi ada lagi nggak yang ini? Yang materi-materi yang lain untuk ternak unggas yang perlu di ini kan? Kalau apa masalah pelet, Atu nggak produksi ya? Kita belum. Belum ya? Kalau mesinnya ada? Mesinnya kita sudah ada di depan tadi kan. Cuman masalah ini aja lagi ya. Masalah lokasi kita masih belum ada yang untuk tempat yang aman gitu. Oh gitu. Yang aman. Dulu pernah produksi? Produksi kecil-kecilan pernah. Pernah, Pakai ya? mesin itu penggiling daging tuh. Udah. Yang kelas ini udah pernah? Belum. Pakai kelasnya berarti. Itu pakai Berarti mesin itu. untuk masyarakat Ermole, SMK juga pernah membuat pelet untuk ayam-ayam pedaging ya Pak Bi ya. Nah, itu ya. Biasanya Ini itu ayam kampung itu. Kita berarti ada juga materinya, pelajarannya membuat Ada. pelet. Ada ya? Ada. Membuat pakan. Membuat pakan Ternak unggas. ternak unggas, dan ini adalah ayamnya. Kemudian yang kelas 12 nih apa kegiatan? Kelas 12 kita sudah persiapan untuk UKK Pak. Oh, persiapan untuk kakak ya. Ujian kompetensi Ah. kejuruan. Kalau sekarang Pak Abi dengan ayam yang berapa? 100 ekor nih ya? 100 ekor nih setelah dikasih makan, dikasih vitamin segala macam tadi, seandainya dijual ke masyarakat, kira-kira
ada untungnya nggak? Itu tadi tergantung di harga pasar Pak Nanang. Oh. Kalau harga pasar kita lagi bagus, ini kan modalnya kalau waktu sebelum kenaikan ini kan sekitar 2.300.000 per 100 ekor. Nah, tinggal kali berarti kan per 100 ekor kalau per kilonya harus harga modalnya kan 23.000. Nah, kalau ayam di pasar itu harga 15.000, otomatis kita nggak dapat. Berarti rugi ya? Rugi. Tapi kalau di harga 30.000, itu udah banyak. Oh, gitu. Berarti harga standar di pasar? Kalau harga standar di pasar 28.000 itu kita sudah dapat. Udah dapat ya, 28.000. 23 tambah 5.000 kan ranknya 5.000. Karena harga di kandang itu 33.000. Harga di pasar 28. Ya. Oh gitu ya. Jadi kita dapat kalau 5.000. kalau seandainya ranknya 5.000 itu kan biasanya 2.000 untuk broker, 3.000 untuk pemotong. Makanya. Jadi kalau harga di pasar 28.000, kita kan masih bisa jual di sini 25.000 anak-anak. Hari kan masih ada 2.000 kita dapat gitu anak-anak. Anak-anak jualnya. Berarti kalian di sini terusin ya? Yang jaga ini ya? Kendala-kendalanya apa nih Pak? Kalau kayak gitu? Kendala paling kelistrikan ya kemarin ya. Kayak kebakar kemarin kelistrikan. Jadi karena harusnya kan lumayan besar. Itu aja kendala. Kalau masalah penyakit atau apa nggak ada ya, selama ini nggak ada. Alhamdulillah, kalau kayak gitu. Semoga ini jurusan berkembang yang mau masuk SMK 1 Pasar Minggu depan ini akan bagus jurusannya, biar kakak-kakak sebentar lagi ini pelajarannya. Kalau yang penasaran dengan ATU itu apa, yang pastinya sekarang adalah kalau ATU itu adalah agribisnis ternak unggas yang berbicara tentang unggas. Kita tidak ada ternak ruminansia yang Sebenarnya kalau di dasarnya besar-besar itu. ada materi umum kan, Ya. ruminansi ada. Makanya kita coba tanam rumput rencana rumput gajah di sana kan. Itu karena memang ada materinya. Oh gitu. Secara umum di dasar pakan itu ada mempelajari pakan ternak ruminansia, pakan ternak unggas ya, aneka ternaknya ya juga. Ada tadi yang saya belum ini, dari sekian banyak apa tadi, kenapa SMK 1 Pasar ini kok memilih ATU? Karena ATU ini kan kalau ayam pedaging kan relatif pendek masa produksinya. Oh gitu. Sehingga kejenuhan anak itu kan relatif lebih kecil. Kalau di ternak ruminansia kan dia panjang, berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan lebaran saja harus ngarit kan nanti. Itu kendalanya di situ. Kecuali kalau kita sudah punya lahan sendiri nanti, kedepannya wallahu alam kalau mau coba ruminansia kan. Cuman kita tetap sebenarnya butuh yang namanya teknisi khusus yang bisa di sini. Kalau tidak ada teknisi yang repot nanti paling gurunya. Kayak dulu kan lebaran narik gurunya, hujan-hujan narik. Harusnya mudik, jadi nggak mudik. Nah, sementara ini kandang seperti ini karena kita terkendala dengan COVID. Siswa kemarin sempat libur hampir 1 tahun ya. Kemudian kita baru masuk ini baru ini lagi baru beberapa minggu ini. Itu hari ini. Ya, 10 hari ini, jadi memang keadaan seperti ini. Tapi inilah dia jurusan agribisnis di SMK. Yang apa yang kami sediakan di sini, yang Pak Abi kepalakan. Saya rasa itu untuk kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Abi. Sukses untuk ATU. Amin. Sukses terus. Kita keren untuk kawan-kawan. Ya, kawan-kawan ATU. Calon alumni. Nah, alumni bentar lagi,
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.